Rasanya saya tidak ingin melakukan apapun selain berbaring. Namun ada pula kalanya saya termotivasi melakukan sesuatu. Saya Mahia, anak perempuan pertama dari lelaki dan wanita yang mengajarkan banyak hal tentang dunia. Kata bapak, nama Mahia itu artinya kehidupan dan bumi. Bumi adalah tempat kita berpijak. Walaupun banyak yang tidak menyadarinya. Bahkan mereka merusak bumi dengan cara yang berbeda-beda. Dulu, waktu saya kecil, ibu sangat suka membelikan saya boneka. Tapi semenjak dia tiada, boneka inilah yang selalu menemani saya sepanjang malam. Usia saya telah genap 25 tahun. Usia perak ini mengajarkan saya akan banyak hal-hal. Tapi pada memori kecil dalam ingatan masih tergambar dengan jelas bagaimana cacian dan pukulan dari orang-orang yang saya anggap sebagai pengganti surga saya yang pergi. Ampun! Ampun! Ibu! Ibu! Sakit! Saya takut menyuarakan kondisi yang mengancam keselamatan saya. Jika saja mereka melihat dan bertanya mengapa memanggil seluruh tubuh ini, ia akan menjawab dengan santai. Tidak, Mahia terjatuh sebab ia nakal dan tidak mau diberitahu. Maklumlah anak kecil. Dengan mudahnya mereka mempercayai mulut busuk itu dibanding anak kecil seperti saya. Ibu memiliki kuasa atas diri saya. Sejak itu saya benci ibu saya. Padahal setiap malam saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong bantu saya, Tuhan. Bantu saya. Tapi tidak ada hasil. Saya tetap merasa diabaikan. Saya benci takdir yang digariskan untuk saya. Saya benci Tuhan. Begitulah takdir yang tidak ingin saya ulang. Sekarang saya lebih suka berbicara sendiri. Itu lebih nyaman dibanding saya harus menyuarakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya butuhkan. Suara azan kumandang. Ibu mulai mengetuk pintu kamar. Mahia, Mahia, keluarlah nak.
tiba-tiba mempedulikan keberadaan saya? Padahal dulunya dia begitu keras terhadap saya. Untungnya pikiran itu hanya melintas sejenak, sehingga saya tidak perlu memikirkannya dan bisa melanjutkan aktivitas saya tanpa perlu berpikir malam itu. Maria, keluarlah, nak. Ada lagi si wanita ini. Iya, sebentar. Mengapa tidak ada yang membawanya ke rumah sakit? Tahu sakit itu berobat, bukannya malah berkumpul seperti ini. Kenapa? Nek Ucung menuntun saya untuk duduk di sebelah ibu yang berbaring. Maria, mulailah istighfar dan membaca Al-Fatihah. Ikut bacaan Quran yang dipimpin oleh Pak Ustaz. Itu sudah menjadi kebiasaan kampung kita. Kita perlu bantuan Allah. Allah yang memberi, maka Allah pula lah yang menyembuhkan. Setiap hari ibumu telah minum obat, tetapi tidak ada hasil. Selama ini saya telah menjaga interaksi dengan Tuhan dan manusia, tetapi malam ini saya dibuat terdiam sejenak. Ibu saya yang dulunya memiliki raga yang kuat, sekarang mendadak berbaring tak berdaya. Apalagi yang harus terjadi? Saya muak. Saya muak. Saya tidak ingin kehilangan untuk yang kedua kalinya. Saya tidak dapat mengenali diri saya sendiri. Saya tidak dapat mempercayai siapapun. Sakit. Saya butuh dekapan ibu. Astagfirullahaladzim. Tidak ada lagi suara berisik itu. Tapi apa yang terjadi kepada saya? Kepala saya terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang saya khawatirkan. Tapi apa? Ibu, ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Ibu. Bangun, Bu.
telinga ibu. Nek Ancu bilang